sini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi yang berjudul Strategi Sumber Daya Manusia Global dengan anggota saya sendiri Tiara Marani, selanjutnya ada Fatimah Zahra dan Salsabila. Pertama-tama, saya akan menjelaskan definisi dari manajemen sumber daya manusia global. Manajemen sumber daya manusia global adalah penggunaan sumber daya global untuk memandang batasan geografis. Morgan mendefinisikan manajemen sumber daya manusia global sebagai pengaruh yang memengaruhi di antara ketiga dimensi, yaitu aktivitas-aktivitas SDM, tipe-tipe karyawan, dan negara-negara operasi. Morgan menggambarkan manajemen sumber daya manusia global dalam 3 dimensi, yaitu meliputi yang pertama, aktivitas-aktivitas SDM yang luas meliputi pengadaan tenaga kerja, alokasi, dan pemanfaatan. Yang kedua, kategori negara atau bangsa yang terlibat dalam aktivitas-aktivitas SDM internasional. Yang pertama ada negara tuan rumah, di mana sebuah cabang dapat ditempatkan. Yang kedua, negara asal, di mana perusahaan itu memiliki kantor pusat. Dan yang ketiga, negara-negara lain yang mungkin menjadi sumber tenaga kerja modal dan input lainnya. Yang ketiga, kategori karyawan dalam perusahaan multinasional. Yang pertama ada karyawan negara tuan rumah. Yang kedua ada karyawan negara asal. Dan yang ketiga ada karyawan negara ketiga. Bidang manajemen global dikarakteristikkan oleh 3 pendekatan, yaitu yang pertama, manajemen SDM global menekankan manajemen lintas budaya, yaitu melihat perilaku manusia dalam organisasi dari perspektif internasional. Yang kedua, dikembangkan dari hubungan industrial, kooperatif, dan literatur manajemen SDM dan berusaha untuk menggambarkan, membandingkan, dan menganalisis sistem SDM di beberapa negara. Yang ketiga, berusaha untuk memberikan fokus pada aspek manajemen SDM di perusahaan-perusahaan multinasional. Selanjutnya, saya akan menjelaskan jenis-jenis sumber daya manusia global. Yang pertama ada ekspatriat, yaitu seorang karyawan yang bekerja dalam sebuah operasi yang bukan merupakan warga yang berasal dari negara di mana operasi itu ditempatkan, tetapi karyawan tersebut merupakan seorang warga yang berasal dari negara di mana kantor pusat organisasi setempat. Yang kedua, warga dari tuan rumah, yaitu seorang karyawan yang bekerja untuk sebuah perusahaan dalam operasi yang merupakan seorang warga dari negara di mana operasi itu ditempatkan. Tetapi kantor pusat perusahaan tersebut berada di negara lain. Tujuannya karena organisasi tersebut ingin memperlihatkan dengan jelas bahwa organisasi membuat satu komitmen dengan negara tuan rumah dan bukan hanya membuka sebuah operasi luar negara. Dan yang terakhir, warga dari negara ketiga, yaitu seorang warga dari satu negara yang bekerja di negara kedua dan dipekerjakan oleh sebuah organisasi yang berkantor pusat di negara ketiga. Selanjutnya perkenalkan, nama saya Fatimah Zahra dengan NIM 191246. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Poin selanjutnya adalah faktor-faktor sumber daya manusia. Di sini ada 3 faktor. Yang pertama faktor budaya, yang kedua sistem ekonomi, dan yang ketiga faktor hukum dan hubungan industrial. Nah, faktor yang pertama adalah faktor budaya. Faktor budaya di sini adalah negara-negara sangat berbeda dalam hal budaya, dengan kata lain dalam nilai dasar yang dianut oleh warga negaranya, dan bagaimana nilai ini dimanifestasikan dalam seni, program sosial, program politik, dan cara-cara melakukan berbagai hal di negara hal tersebut. Nah, perbedaan budaya dari setiap negara mengharuskan penyesuaian perbedaan dalam praktek manajemen antara cabang-cabang perusahaan. Sebagai contoh, Hosted mengatakan bahwa masyarakat berbeda dalam jarak kekuasaan, dengan kata lain batas mana anggota yang tidak terlalu berkuasa
dari institusi menerima dan mengharapkan pendistribusian kekuasaan yang tidak mau. Jadi yang tidak sama. Jadi faktor budaya di sini adalah setiap negara itu mempunyai budaya masing-masing. Bukan hanya setiap negara, setiap perusahaan itu mempunyai budaya masing-masing. Jadi ini menjadi salah satu faktor budaya dari sumber daya manusia secara global. Lalu yang kedua, sistem ekonomi. Perbedaan dalam sistem ekonomi juga diterjemahkan ke dalam perbedaan praktek sumber daya manusia. Salah satunya beberapa negara lebih terpadu dengan ide perusahaan bebas daripada negara lainnya. Lalu faktor yang ketiga adalah faktor hukum dan hubungan industrial. Jadi faktor hukum dan hubungan industrial atau hubungan antara hubungan antara pekerja, serikat pekerja, dan juga pengusaha beragam dari negara satu ke negara lain. Materi selanjutnya di sini adalah strategi manajemen sumber daya manusia menghadapi globalisasi. Nah, masuknya modal atau investasi asing ke sebuah negara merupakan petunjuk awal dari globalisasi yang mengharuskan sebuah negara atau organisasi modern. Kesuksesan perusahaan internasional untuk menghadapi pasar global sangat ditentukan oleh kualitas para eksekutifnya. Jadi, manajemen sumber daya manusia di lingkungan sebuah perusahaan internasional perlu memperhatikan pengaruh kebudayaan dari wilayah operasional perusahaan. Lalu perusahaan internasional juga harus menentukan strategi manajemen sumber daya manusia yang terus diorientasikan pada peningkatan kesadaran dan kemampuan dalam menghargai perbedaan kebudayaan di pelosok dunia. Jadi di sini ada 10 strategi untuk menghadapi globalisasi. Yang pertama, strategi yang pertama adalah menyesuaikan diri dengan kebudayaan setempat. Jadi setiap kebudayaan memiliki keunikan masing-masing yang mempengaruhi cara seseorang dalam bekerja. Pekerjaan di lingkungan perusahaan internasional yang ditugaskan di suatu negara harus mampu menyesuaikan diri dengan perilaku kerja yang diwarnai oleh kebudayaan setempat. Strategi yang kedua adalah cara berpakaian dan berpenampilan. Jadi faktor ini berkenaan dengan cara berdandan, khususnya dalam memilih dan menggunakan pakaian sehari-hari yang langsung atau tidak langsung menggambarkan kepribadian seseorang. Jadi cara berpakaian dan berpenampilan itu menjadi salah satu strategi perusahaan atau negara dalam menghadapi strategi sumber daya manusia globalisasi. Lalu yang ketiga, jenis makanan dan kebiasaan makanan. Dalam setiap budaya terdapat perbedaan dalam cara memilih, memasak, menghidangkan makanan, bahkan tata cara makan atau bersantap. Jadi para manajer internasional itu perlu mengetahui pengetahuan tentang makanan dan cara makan di berbagai kebudayaan, karena itu diperlukan jika akan melakukan penjamuan atau mengikuti suatu penjamuan yang berkaitan dengan perusahaan. Strategi yang keempat adalah kemampuan berkomunikasi lisan dan tertulis. Kemampuan berkomunikasi merupakan kunci keberhasilan bisnis internasional, karena setiap kegiatannya harus mampu berkomunikasi baik secara lisan maupun tertulis. Jadi para manajer harus mampu berkomunikasi dengan baik yang dapat dipahami oleh lawan bicaranya. Strategi yang kelima adalah kesadaran mengenai arti dan penggunaan waktu. Bisnis internasional sangat mementingkan kecepatan dan ketepatan waktu untuk menghadapi kesuksesan dalam kehidupan masyarakat modern dilalui secara terjadwal, dan setiap kegiatan harus diselesaikan sesuai dengan batas waktu yang sudah ditentukan. Lalu strategi yang keenam adalah pembinaan hubungan. Kebudayaan merupakan faktor yang mempengaruhi hubungan manusiawi dan hubungan organisasi berdasarkan perbedaan usia, status, dan kekeluargaan, bahkan dipengaruhi oleh tingkat kesejahteraan, kekuasaan, dan kebijaksanaan yang dikembangkan. Strategi yang ketujuh adalah nilai-nilai dan norma-norma. Jadi suatu kebudayaan memiliki nilai dan norma yang berbeda satu dengan yang lainnya.
atau bisa kita sebut sebagai adat kebiasaan setempat yang harus diperhatikan oleh manajer internasional. Lalu yang kedelapan adalah keyakinan dan sikap. Dalam kebudayaan yang didominasi oleh agama, sikap pekerjaan memandang pekerjaan sebagai pengabdian pada Tuhan dan sesama manusia. Setiap manajer internasional perlu memahami dan mempertimbangkan faktor kepercayaan dan sikap hidup dalam mengelola pekerjaan. Strategi yang kesembilan adalah motivasi dan pelaksanaan pekerjaan. Pengetahuan melalui sesuatu yang dapat memotivasi pekerjaan sesuai dengan kebudayaan dihubungkan dengan pengetahuan tentang apa yang berharga menurut pemikiran para pekerja dalam kehidupannya. Lalu strategi yang ke-10 adalah proses mental dan proses belajar. Jadi proses yang diwujudkan berupa cara berpikir dan mempelajari suatu pada setiap bangsa telah terbentuk sesuai dengan kebudayaan masing-masing. Jadi dalam beberapa kebudayaan itu terlihat cenderung mengutamakan berpikir abstrak dan konseptual, sedangkan kebudayaan lain itu lebih mengutamakan kemampuan mengingat dan pengetahuan perusahaan. Baik, saya Salsabila. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Langsung saja masuk pada materi. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai rumusan strategi sumber daya manusia global. Jadi dengan mengacu karakteristik bisnis masa depan atau globalisasi serta memperhatikan masalah-masalah sumber daya manusia yang dihadapi perusahaan Indonesia saat ini, maka perlu dirumuskan dan diimplementasikan strategi sumber daya manusia yang tepat dengan mempertimbangkan aktivitas-aktivitas manajemen. Nah, antara lain strategi sumber daya manusia global ini yang pertama yaitu memprediksi sumber daya manusia. Jadi memprediksi sumber daya manusia ini perlu dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif melalui penelitian sumber daya manusia. Kemudian strategi yang kedua yaitu rekrutmen dan seleksi. Yang mana rekrutmen dan seleksi ini harus mendasarkan pada faktor kemampuan, kepribadian yang positif, bermotivasi tinggi, nilai-nilai yang menunjang misi, visi, serta strategi masa depan. Jadi misalnya seperti kreativitas, lalu kemampuan berubah cepat, kemudian ada potensi berkembang, serta berkemampuan dan kemauan belajar secara terus-menerus. Kemudian untuk strategi sumber daya manusia global yang ketiga yaitu orientasi, yang mana orientasi ini perlu dilakukan dengan mendasarkan pada budaya perusahaan. Kemudian strategi yang keempat yaitu mengenai pelatihan serta pengembangan, yang mana pelatihan serta pengembangan ini perlu mengacu pada kompeten, motivasi, dan nilai-nilai yang diharapkan serta hasilnya harus dapat diukur. Kemudian strategi yang terakhir yaitu mengenai penilaian prestasi, yang mana penilaian prestasi ini perlu benar-benar menilai prestasi karyawan secara tepat dan berorientasi pada pengembangan karyawan. Jadi di tingkat makro ini dalam menghadapi tantangan globalisasi perusahaan atau pelaku usaha, pemerintah dan akademisi ini perlu mengembangkan tenaga kerja nasional melalui program-program terpadu dan nyata. Seperti misalnya penyusunan kurikulum pendidikan yang mengacu pada dunia usaha dan pemberian pelatihan-pelatihan praktis. Nah, biasanya apabila kita menemukan tugas yang cukup berat, maka kita harus optimis dan segera menentukan serta menjalankan strategi yang tepat dalam meningkatkan mutu sumber daya manusia atau tenaga kerja di tingkat nasional agar kita tidak tertinggal jauh dalam perkembangan bisnis di dunia. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu mengenai tugas sumber daya manusia global. Nah, di sini terdapat beberapa tugas-tugas dari sumber daya manusia global. Yang pertama yaitu terdapat tugas teknis, yang mana tugas teknis ini seseorang itu dikirim untuk melakukan pekerjaan khusus kemudian kembali, di mana dibutuhkan keterampilan kebudayaan tertentu. Kemudian tugas yang kedua yaitu tugas fungsional, yang mana seseorang ini dikirim untuk melakukan proyek atau pekerjaan besar tetapi kembali setelah pekerjaan tersebut selesai dan diperlukan beberapa keterampilan antar kebudayaan. Kemudian tugas yang ketiga yaitu tugas pengembangan, yang mana seseorang ini dikirim untuk mengembangkan dan meluaskan pemahaman mereka tentang operasi global. Lalu untuk tugas yang terakhir yaitu tugas strategis, yang mana seseorang ini dikirim untuk melakukan pekerjaan strategis yang penting dalam tugas, yang mana dalam tugas ini itu dibutuhkan usaha-usaha lebih serta pemahaman dan keterampilan antar budaya.
Nah, jadi pada Global Human Resource Management ini perlu mendapatkan perhatian karena yang pertama yaitu arus sumber daya manusia atau perpindahan ini tidak dibatasi sepenuhnya. Kemudian yang kedua, karena akselerasi pasar keuangan internasional dan jaringan informasi. Lalu yang keempat, kurangnya penanganan yang memadai dalam hal perencanaan dan pengembangan operasi internasional. Kemudian sebab yang terakhir yaitu mengenai mobilitas tenaga kerja, yang mana mobilitas tenaga kerja ini perpindahan orang dari suatu negara ke negara lain atau suatu daerah ke daerah lain untuk memperoleh pekerjaan. Kemudian untuk materi yang selanjutnya yaitu mengenai tantangan manajemen sumber daya manusia global. Nah, jadi hal yang menantang dari mengelola sumber daya manusia secara global ini adalah bahwa apa yang dapat dijalankan di sebuah negara mungkin tidak dapat dijalankan di negara lain. Jadi pemberi kerja menghadapi banyak perbedaan politik, sosial, hukum, dan kultural antar negara dan orang di luar negeri. Oleh karena itu, manajer harus dapat mengelola sumber daya manusia yang ada dengan tepat di mana sumber daya manusia itu berada. Nah, manajer ini mengandalkan manajemen sumber daya manusia internasional untuk menangani tantangan sumber daya manusia global tersebut. Manajemen sumber daya manusia ini dapat didefinisikan sebagai konsep dan teknik manajemen sumber daya manusia yang digunakan manajer untuk mengelola tantangan sumber daya manusia dari operasi internasional mereka. Jadi manajemen sumber daya manusia ini umumnya berfokus pada 3 topik utama. Yang pertama yaitu mengelola sumber daya manusia di perusahaan global. Sebagai contoh yaitu seperti menyeleksi, melatih, dan memberikan kompensasi kepada karyawan yang bekerja di luar negeri. Lalu yang kedua yaitu berfokus pada mengelola karyawan ekspatriat atau yang mana mereka ini dikirim oleh pemberi kerja ke luar negeri. Kemudian yang ketiga yaitu membandingkan praktik manajemen sumber daya manusia di negara-negara berbeda. Jadi kesimpulan pada materi sumber daya manusia global ini, yang mana manajemen sumber daya manusia global adalah penggunaan sumber daya manusia internasional untuk mencapai tujuan organisasi tanpa memandang batasan geografi. Yang mana MSDM internasional ini bertujuan agar perusahaan multinasional tetap dapat berjalan dan beroperasi maksimal di negara yang berbeda-beda dengan memanajemenkan sumber daya manusia yang ada sehingga sumber daya manusia yang dipekerjakan ini dapat tetap bekerja dengan maksimal karena mereka dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja mereka. Jadi manajer itu harus mampu menyesuaikan sumber daya manusia yang ada dengan lingkungan mereka beroperasi sehingga tidak terjadi pertentangan antara perusahaan dan negara yang merupakan tempat operasi. Nah, MSDM internasional ini memiliki berbagai tantangan dalam pelaksanaannya karena apa yang dapat dijalankan di sebuah negara mungkin tidak dapat dijalankan di negara lain. Akan tetapi kita tidak perlu khawatir untuk mengantisipasi atau mencegah berbagai tantangan tersebut. Jadi sebuah perusahaan ini harus mempunyai strategi manajemen yang mana sebuah strategi ini dapat digunakan untuk menghadapi masalah dalam menghadapi globalisasi. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami